pembalap Repsol Honda, Luca Marini, tetap berpikir positif setelah situasi rumit yang dialaminya pada musim MotoGP 2024. Marini masih belum beranjak finish di posisi belakang hingga seri balap ke-7 MotoGP Italia. Hasil tersebut menghadirkan catatan kelam bagi pembalap yang terbiasa naik podium bersama membela Muni VR46 dengan mengendarai Ducati Desmosedici GP. Setiap pekan yang sulit membuat Marini hanya bisa menghibur diri bahwa pengembangan RC213V akan menuju ke arah yang positif. Sikap Marini yang cukup sabar dengan situasi sulit di Honda tak lepas karena dia mendapat banyak pelajaran dari sang kakak, yakni Valentino Rossi. Tumbuh bersama Valentino Rossi membuat Marini menghadapi masalah dengan tetap tenang. Saya tumbuh bersama Valentino, yang memenangkan setiap balapan, jadi pada akhirnya itu semua adalah perbandingan. Tapi ketika Anda membuat perbandingan dengan Valentino, semua pembalap akan kalah. Anda harus melihat karier setiap pembalap. Tapi pidato di akademi jelas sangat membantu saya saat saya masih kecil, kata Marini dilansir Motosan. Motor MotoGP semakin kencang setiap tahun. Perkembangan teknis di bidang mesin, elektronik, dan aerodinamika, serta kemampuan pebalap merupakan sumber utama motor MotoGP makin cepat. Namun di balik itu, perkembangan teknologi ban dianggap sebagai salah satu kunci motor MotoGP bisa sekencang saat ini. Piero Taramaso, penanggung jawab ban Michelin mengatakan, jawaban mengapa motor MotoGP saat ini bisa kencang sekali sebab pabrikan ban berusaha menciptakan ban dengan kompon yang sempurna. Apa yang mereka cari adalah meningkatkan konsistensi dan performa. Dan itulah yang kami lihat di saat balapan. Ini bukan tentang melaju lebih cepat, tapi tentang mempertahankan level. Dan itulah yang telah kami lihat sebelumnya. Itu yang mereka cari. Tapi ternyata hal itu juga meningkatkan performa motor dalam satu putaran, katanya dilansir dari Pedok GP. Nyatanya, saat ini ban bukan cuma karet bundar yang berada di roda motor, melainkan jadi komponen di motor tersebut. Saat ini ban MotoGP sangat canggih, ban belakang punya sensor. Tim dapat mengetahui suhu luar, suhu udara di dalam ban, tekanan udara di dalam ban, hingga suhu velg. Hasilnya dapat dilihat dari top speed alias kecepatan puncak yang dihasilkan pembalap MotoGP. Hanya dalam 4 musim, kecepatan motor bisa bertambah hingga nyaris 10 km per jam. KTM memiliki 4 pembalap jempolan untuk mengarungi MotoGP 2025. Di kursi Red Bull KTM akan diisi Brad Binder dan Pedro Acosta. Sementara, Enea Bastianini dan Maverick Vinales mentas di Red Bull KTM Tech 3. Bisa dibilang, Binder merupakan satu-satunya rider senior di KTM. Tak heran jika nantinya pria asal Afrika Selatan itu akan menjadi pembalap utama dalam mengarungi MotoGP 2025. Namun, Beirer menyampaikan tidak ada pembalap atau tim yang otomatis berstatus nomor 1. Ia melakukan pendekatan yang berbeda dalam mengelola tim balapnya. Kami berbicara dengan keempat anak laki-laki tersebut tentang bagaimana kami akan bekerja di masa depan. Kami benar-benar mencoba menggabungkan setiap pembalap dengan orang-orang di sekitar mereka dan kemudian memasok 4 mesin identik untuk memulai musim, kata Beirer dilansir dari Crash. Mantan juara dunia MotoGP, Joan Mir, tidak akan kemana-mana. Mir dikabarkan bersedia memperpanjang kontraknya dengan Honda. Masa depan pebalap Spanyol itu dalam tanda tanya karena kontraknya akan habis pada akhir musim 2024. Pasalnya, performa Mir gagal mendongkrak Honda sejak bergabung setahun lalu. Di tengah kesulitan Honda menyediakan motor yang kompetitif, berimbas pada nilai tawar Joan Mir. Pebalap berusia 26 tahun itu mengaku ingin hengkang tapi sepi peminat, bahkan ide pensiun pun menjadi opsi. Sekalipun ada sejumlah rumor yang mengaitkan Joan Mir dengan Gresini dan Trackhouse Aprilia. Namun demikian, mantan pebalap Suzuki itu dikabarkan akhirnya membuat keputusan terkait masa depannya. Berdasarkan laporan Motorsport, Honda berhasil meyakinkan Joan Mir bertahan lebih lama. Tim satelit Honda, LCR, dikabarkan juga akan mempertahankan Johan Zarco meskipun nasib Takaaki Nakagami belum diketahui. Sedangkan kini berarti hanya ada 2 kursi tersisa di tim pabrikan untuk musim depan, masing-masing satu di Aprilia dan Yamaha.